Asalisu tay kang ping telu iku al mukhalafatu lil qawaidi. Iku nulayani maring pira-pira kaidah. Kaidah nahwu dan kaidah sharaf. Bi antakuna taswiri gambarani mukhalafah bi antakuna kalian ta'ana apa kalimat iku ala khilafi qanuni mufradatil alfadil mawdu'ati. Tetap mengatasi nulayani undang-undangi atau peraturani pira-pira mufradil lafat al mawdu'ati kang den selehaken kal fakki kaya mecat huruf fima ing dalem lafat yajib kang wajib apa itu wa muhung ngidhamaken ma wa aksihi lan suwale fakki fima yajib idghamuhu. Yang ketiga, syaratnya kalimat itu dikatakan fasih harus terhindar daripada mukhalafah lil qawaid, harus terhindar daripada menyalahi kaidah-kaidah nahwu atau sharaf. Bagaimana menyalahi kaidah-kaidah nahwu itu? Yaitu ketika kalimat itu menyimpang atau melanggar aturan-aturan, rumus-rumusnya isim mufrad daripada lafaz-lafaz yang dibuat oleh orang Arab. Contoh menyalahi atau melanggar kaidah yaitu melepaskan huruf di dalam suatu kata-kata yang mestinya huruf itu diidghamkan, digabungkan ke huruf setelahnya. Itu kok fakih disendiri-sendirikan, itu namanya fakih. Padahal mestinya harus diidghamkan. Wa aksihi dan sebaliknya, mestinya difakih tetapi ternyata diidghamkan. Padahal tidak wajib, tidak boleh idgham. Contoh nahu qauli Abin Najmi, umpamanya dawai Imam Abin Najm, alhamdulillahil aliyyil ajlali al-wahidil fardil qadimil awwali. Alhamdulillah sekabehane puji kulillah kadi Allah alali kang luhur ajlali kang luwih agung al-wahid kang siji al-fardi kang ijen al-qadimi kang qadim al-awwal kang awal. Wala qiyasu te qiyasi ikul al-ajalli habat ajalli bil idghami kalan ngidhamaken lam maring lam kedua listima mislaini karena kumpuli huruf loro kang padha karone ma tahrikit sani sartane harakati huruf kang kaping pindho. Contoh yang menyalahi kaidah-kaidah ilmu nahwu sharaf ialah seperti Abin Najm berkata alhamdulillahil aliyyil ajlali al-wahidil fardil qadimil awwali. Ini al-ajlali ini menyalahi kaidah itu. Sebab al-qiyas itu apa? Logikanya atau yang mengikuti kaidah mestinya al-ajalli bukan ajalali. Itu qiyasnya atau qiyas yang mengikuti aturan kaidah nahwu sharaf adalah al-ajalli bukan al-ajalali dengan mengidghamkan lam pertama ke lam yang kedua. Kenapa harus idgham? Karena dua huruf yang sama itu berkumpul menyatu bersatu, sedangkan huruf yang kedua dari huruf sama itu, dua huruf sama itu berharkat, kecuali sukun maka tidak wajib idgham. Ini berharkat kok di fakih, kok dilepaskan, kok dibongkar, tidak diidghamkan. Itu berarti tidak fasih. Kata-kata al-ajli tidak fasih karena melanggar kaidah-kaidah sharaf. Fanahu ma'in mengko utawi upamane sebadane lafat ma'in wa alin lafat alin wa awarin lafat awarin wa qaddatin lafat qaddatin iku fasihun fasih li'annahu karena sudune nahwu ma'in ila akhirih iku sabata tetep apa nahwu anil wadi'i saking wong kang nyelehaken kadzalika hale kaya mengkono-kono ma'in alin wa awarin wa qaddatin. Fahuwa mongko nahwu ma'in akhiri iku fi hukumil istisna'i dalam hukumnya dijabakan kecualikan minal qiyas saking qiyas.
Jadi seperti sejenis atau sesama dengan lafaz ahmain, alin, awarin, qodotin, kok tidak qotin, awarin kok tidak arin, alin kok tidak ahalin, dan seterusnya. Itu semuanya fasih, walaupun tampaknya menyalahi kaidah-kaidah shorof. Kenapa? Kenapa termasuk fasih? Karena memang semua kata-kata itu dari pembuat kata itu, yaitu dari orang Arab yang kuno, yang asli dulu, memang dibaca begitu. Sebab definisinya apa itu kaidah itu adalah khilafi qununi mufradatil alfazil mawdu'ati. Lafaz-lafaz memang dibuat begitu, dibuat idgham, kalau semisal idgham dibuat diganti huruf alif, kalau waw atau ya, itu dibuat memang begitu. Karena alin, ma'in, awarin, qodotin itu memang dari sononya, dari aslinya dulu yang Arab memang baca begitu, walaupun secara shorof melanggar undang-undang, tetap dikatakan fasih. Jadi kesemuanya itu ma'in, alin, awarin, qodotin itu masuk dalam kategori istisna. Istisna itu dikecualikan dari kaidah-kaidah shorof itu. Wazadan nambahi sapa ba'duhum setengah ulama. Amron robi'an ing perkara kang kambing obat amron robi'an iku al khulusu. Iku ala khulusu. Bersih atau selamati lafad minal karhati saking dan sengiti fisam'in dalam pengurungu bian takuna kalian tahu apa kalimat tu kalimat iku bihaitsu mujjuha kalian sekiranya ngelempeh itu memuntahkan ha ing kalimat apa samu kurmu nahul jirisha dapat jirisha ain nafsi tegese hati. Fi qouli Abi Thayyib indam kanya Abu Dawud Abu Thayyib Al-Mutanabbi karimul jirisha syarifun nasab karimul jirisha syarifun nasab mubarakul ismi agharrul laqab. Baharnya rojas ya. Mubarakul ismi agharrul laqab karimul jirisha syarifun nasab. Utai mamduh iku karimul jirisha wong kang mulya atine, syarifun nasabi turikum mulya nasabi. Ada salah seorang ulama ahli balaghah menambahi syarat keempat. Untuk dikatakan fasih suatu kalimat itu maka harus memenuhi syarat keempat. Apa itu? Yaitu harus terhindar daripada tidak disukai di telinga. Kuping tidak suka mendengarkan kata-kata itu. Maka kalau terjadi kata-kata itu yang tidak sukai telinga itu tidak fasih lafadznya. Gambarannya ialah ketika kalimat itu sekiranya dimuntahkan oleh pendengar tidak enak mendengar kata-kata itu. Seperti jirisha. Jirisha itu artinya hati, jiwa. Di dalam syairnya Abi Thayyib yaitu karimul jirisha syarifun nasab. Dia adalah orang yang mulia hatinya, yang mulia silsilah nasabnya. Jirisha tidak enak kedengaran di hati. Ya, hatinya orang Arab ya, bukan hatinya orang Indonesia. Orang Indonesia tidak ada yang tidak enak. Kadang-kadang dianggap Quran, dianggap hadis. Warud dalam den tolak apa dari kamu kono amron robian biannal karahata kalan satu ini sengit fit sabi dalam pengeruku iku mengkabili la gharabati saking golongane gharabah asing. Fala ziyadata mengkoro tambah iku mawjud ala salatati ngatasi perkara telu. Wa zukina utawa zukina iku ulimah makna ulimah. Syarat keempat itu ditolak.
Ditolaknya begini, ialah bahwa tidak suka pendengar, telinga tidak suka mendengar kata-kata itu adalah termasuk kategorinya ghorobah. Termasuk kata ghorobah tadi apa? Qaulul kalimati wahsyiyatan ghaira dhahiratil makna wala ma'lufatal isti'mal. Masuk itu sudah. Jadi tidak ada tambahan lagi sama sekali dari 4 syarat itu, 3 syarat tidak usah ditambah. Wa zukinah di bait nazam Jauharul Makrun itu maknanya adalah ulimah. Qala daw sabo kin agi musannif. Afil karami min tanafuril karim wa fi ta'lifin wa ta'qidin salim. Wa fil kalami utawi fasohah ing dalam kalam iku salimah ay an salimah yang terselamat apa kalam min tanafuril kalimi saking tanafuri pira-pira kalimat wa fi ta'qidin lan apes taklifinnya lan apes susunan wa ta'qidin lan keserimpung. Fasohah kalam fasih itu ialah kalam yang selamat, yang terhindar daripada tanafurnya kalimat-kalimat dan lemahnya susunan kalam, dan terhindar daripada takkid, daripada kerumitan susunan bahasa. Aqulu dawu sapa ingsun. Aqulu dawu sapa ingsun al muradu te kanten karepaken bil kalami kelan kalam iku al murakkabul alafat kan den sisun. Majazan hal majaz mim qabili itlaqil ismil khasi alal ami. Hale saking golongane ngucapaken arane barang kang khusus alal ami ngetesi barang kang umum. Yang dimaksud saya akan berkata, yang dimaksud kalam di bait itu adalah yang murakkab. Adalah murakkab sebab kalam itu menurut ilmu nahwu tidak harus murakkab. Yang penting sudah mafhum. Atau murakkabnya mudmar. Seperti kum. Kum itu adalah kum dan antah. Itu menurut nahwu kum itu kalam. Karena ada dhamir antah yang mustatir wujuban di situ. Tetapi di balaghah tidak dikatakan kalam sebab tidak murakkab. Jadi mengatakan kalam itu dimaksudkan adalah murakkab itu adalah majaz. Siapa yang dikatakan kalam itu tidak harus murakkab, yang penting mufid. Kalau sudah majaz berarti majaz apa itu? Majaznya adalah itlaq ismil khas alal am, mengistilahkan nama khusus. Nama khusus itu adalah kalam yang murakkab. Bukan ya, kalam begitu saja dimaksudkan alal am, adalah yang lebih umum, yaitu yang murakkab. Itlaqil khas alal am, alal am khas adalah kalam yang tidak harus murakkab, tapi yang dimaksudkan yang lebih umum, yang murakkab. Umur muqabaratuhu bil mufrad qarinatun lidzalika, utawi bandingaken kalam bil mufrad kalam mufrad iku qarinatun qarinah lidzalika maring mengkono-kono murakkab. Maksudnya apa? Sebaliknya kalam adalah mufrad. Berarti yang dimaksud kalam itu adalah yang murakkab. Sebab sebaliknya mufrad adalah murakkab. Jadi tidak sebatas kalam walaupun tidak murakkab, harus yang murakkab. Diberi perbandingan murakkab mufrad itu qarinah sebagai tanda, sebagai bukti bahwa yang dimaksud kalam itu adalah murakkab. Belum di mana ya? Umur muqabalatuhu ta bandingaken kalam bil mufradi kelawan mufradi qarinatun qarinah lidzalika maring mengkono-kono murakkab. Fa yashmalu mengko apa murakkab al murakkab al khalisah ing murakkab an naqisah kang kurang ka ingqa mazaidun kulapat ingqa mazaidun wa tamah lan murakkab kang sempurna ka zaidun qaimun kaya lapat zaidun qaimun.
Jadi murakkab itu memasukkan murakkab yang kurang, tidak sempurna, dan memasukkan murakkab yang sempurna. Murakkab yang kurang adalah seperti in qama Zaidun, apabila Zaid berdiri. Itu tidak sempurna, kurang dikatakan karena jawabnya belum disebut. Itu namanya murakkab, tapi sudah dikatakan murakkab. Dan memasukkan murakkab yang sudah sempurna seperti Zaidun qaimun, itu sudah sempurna karena mubtada dan khabarnya ada semua. Fattaqsimu fattaqsimu mengkotawi takmimu ya, mengkotawi mutlaqakan fi janibi ing dalam si arai kalam air kalam iku ma barang laisa kang ora ana apa ma iku bimfradin mufrad wakilan dendakan apa innal murakkaban naqisa setuhni kalam murakkab kang kurang iku dakhilun manjing fil mufradi ing dalam mufrad. Jadi pemerataan pemutlakan di sisi kalam itu ialah kalam yang tidak mufrad walaupun masih kurang. Ada yang berpendapat bahwa murakkab yang kurang karena tidak ada jawab syaratnya itu masuk dalam mufrad, tidak masuk dalam kalam. Tamimu utawi mutlakakan utawi meratakan fihi dalam mufrad iku ma barang laisa kang arana apa ma iku bikalamin kelawan kalam ay murakkabin tamin tegese kalam kang den susun tamin kang sampurna wa wa taqil innal murakkab bil akhiri iku mukhtarus sa'di qaul kang den pilih Imam Sa'duddin At-Taftazani fi syarahil asli dalam syarah kitab asal wal murajjahu ya qaul kang den unggulaken iku al awal qaul kang awal. Pembagian takmim pemerataan pemutlakan di dalam mufrad itu ialah diratakan adalah mufrad yang tidak kalam, yang bukan kalam. Artinya kalam yang murakkab yang sempurna. Pendapat kedua ini adalah pendapat yang dipilih oleh Sa'duddin At-Taftazani di kitab Syarah Asal. Tetapi pendapat yang diunggulkan adalah pendapat yang kedua, bahwa yang nakis juga ikut. Jadi takmimnya adalah malaysa bimufradin wal malaysa bimufradin.